Angka kasus COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur kembali meningkat seiring dengan merebaknya varian Omikron. Tercatat sejak Januari hingga awal Februari ini, sebanyak 486 orang warga Surabaya terpapar COVID-19. Di Surabaya, Jawa Timur, seiring dengan merebaknya varian Omikron. Tercatat sejak Januari hingga awal Februari ini, sebanyak 486 warga Surabaya terpapar COVID-19 dan hampir 90% pasien positif terinfeksi varian Omikron. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meminta masyarakat tidak lengah dan terus menjaga protokol kesehatan. Menurut Eri, bila angka kasus COVID-19 terus bertambah, bukan tak mungkin Surabaya akan kembali ke level 2 PPKM dan pembatasan aktivitas masyarakat kembali diperketat. Terkonfirmasi positif itu kita sudah lebih dari 20% per 100.000 penduduk. Sama juga ketika kita yang dirawat di rumah sakit itu kita sudah 16,4%. Kalau ini sudah lebih dari 20%, maka kita akan jadi level 2. Makanya saya titip betul kepada warga Surabaya. Jangan pernah jumawa, jangan pernah kita ini merasa sehat, tolong jaga protokol kesehatannya. Kalau kita ini merasa sehat, loro gak jaga protokol kesehatan umpamanya, kita tidak pernah tahu karena Omikron ini rata-rata OTG. Sementara itu, meningkatnya angka COVID-19 membuat pembelajaran tatap muka PTM 100% di Surabaya dihentikan sementara mulai Kamis kemarin. Rencananya akan ada pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan pola baru, yaitu PTM akan dibuat bergantian dengan jumlah siswa yang masuk sekolah 50%, sehingga PTM dilaksanakan secara bergantian dengan pola sehari masuk dan sehari daring. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Kasus COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur kembali meningkat seiring dengan merebaknya varian Omikron. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Wali Kota Surabaya yang sudah bergabung bersama kami saat ini. Bapak Eri Cahyadi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Eri Cahyadi. Kami ingin tahu lonjakan kasus COVID-19 di Surabaya, Pak Eri. Waalaikumsalam, Matur nuwun. Hari ini Waalaikumsalam, Matur nuwun, Mas. Hari ini kasus konfirmasi positif di Kota Surabaya sebanyak 839, Mas. Yang 171 kita evaluasi karena tidak tinggal di Kota Surabaya. Jadi hari ini kalau dikurangkan ketemunya sekitar 600 lebih lah di Kota Surabaya, 630-an yang terkonfirmasi positif di Kota Surabaya sampai dengan hari ini. Ya, Pak Eri, sejauh ini kasus yang paling banyak ditemui ini karena transmisi lokal atau seperti apa? Jadi yang banyak ditemui setelah kita lakukan tracing, hampir semuanya setelah melakukan perjalanan dari luar kota, yang memang pada waktu awal sudah meningkat Omikronnya, salah satunya dari Jakarta dan dari Malang. Itu yang awal pertama kali Surabaya naik, karena rata-rata perjalanan dari luar kota. Tracingnya itu kita lakukan itu. Nah, setelah itu kan sudah terpapar, sekarang naiknya mulai agak cepat ya naiknya hari ini di Kota Surabaya. Sampai dengan hari ini menunjukkan tadi jumlah 839-an, kalau saya kurangkan yang 171 sekitar 600 lebih lah datanya yang ada di Kota Surabaya yang hari ini memang dari luar kota, berarti dari lokal ya, bukan lagi dari PMI, bukan. Pak Wali Kota, kami juga ingin tahu, ini yang terpapar ini kebanyakan lansia, dewasa, atau anak-anak? Oh, banyak yang umur-umur produktif. Jadi banyak yang umur 40 ke atas, umur produktif ke atas ya, 30 ke atas. Jadi yang malah yang anak-anak di tempat kami, alhamdulillah, yang sekolah tatap muka dari SD, SMP jumlahnya lebih sedikit daripada yang umur produktif. Karena yang umur produktif kan ini bekerja ya Mas ya, kan berputar juga ada yang bekerja di Gresik, penopang Surabaya, ada yang di Sidoarjo, ada yang di Malang. Nah ini transmisi lokal inilah ya kayaknya membuat Kota Surabaya juga tidak bisa bertahan, akhirnya juga jumlahnya naik di Kota Surabaya. Ya, Pak Wali Kota, sejauh ini bagaimana dengan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan juga tenaga kesehatan? Oh, hari ini kalau Kota Surabaya jumlah dari
tenaga kesehatan, rumah sakit masih penuh ya, masih terpenuhi. Jadi hari ini bor di kota Surabaya sangat kecil juga. Karena hari ini per 100.000 penduduk kota Surabaya yang terkonfirmasi positif itu sekitar 40,8%. Sedangkan yang dirawat di rumah sakit hanya sekitar per 100.000 penduduk itu 6,8%. Jadi bor kita masih jauh. Rumah sakit kita masih banyak yang belum ditempati. Tapi naudzubillah min dzalik lah, kami berharap itu bisa kami tahan sehingga pengobatan atau yang terkonfirmasi positif yang ringan sedang bisa dilakukan dengan cara isolasi mandiri maupun isolasi terpusat. Sejauh ini Pak, upaya untuk menekan laju penularan COVID-19 di Surabaya bagaimana? Hari ini kita lakukan 3T, jadi kita melakukan pencegahan seperti kami melakukan pada waktu kami level 3 dulu. Tetapi karena ini level 1, ekonomi tetap harus bergerak, kami turun setiap malam, ada swab hunter. Swab hunter itu kami lakukan swab turun ke tempat-tempat cangkruk ya, seperti warung kopi, tempat makan yang malam hari, sekaligus langsung kita lakukan swab. Sekaligus juga pemeriksaan vaksin, kalau belum vaksin langsung kita vaksin di tempat juga. Selain itu kita juga lakukan swab massal, karena di Surabaya ini setiap RT, kalau ada 2 saja yang terkonfirmasi positif 2 orang, maka selalu kami lakukan blocking area. Setelah itu kami lakukan swab massal seluruh RT. Dan kami juga berkala atau berputar untuk melakukan swab-swab di daerah-daerah yang kita melihat nilainya terkonfirmasinya agak banyak di setiap kelurahan. Itu kita lakukan swab massal. Sedangkan 3T, tracing, tes, dan treatment itu kita lakukan terus secara masif di kota Surabaya sambil teman-teman ini berputar melakukan sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan. Jadi kami pakai toa mengingatkan, dan itu kita lakukan mulai pagi hari sampai dengan malam hari kita lakukan di kota Surabaya. Itu kita lakukan secara masif, terus menerus, sehingga inilah yang insya Allah kami harapkan bisa mencegah dan mengurangi penularan COVID di kota Surabaya, Mas. Baik, terima kasih Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.